Mohon maaf Nabi Khidir. Di perjalanan saya menemuimu, saya dititipkan pesan oleh beberapa makhluk. Yang pertama adalah kuburan tua. Kuburan tua itu menanyakan, tanyakan kepada Nabi Khidir, kenapa saya selalu mendapatkan siksaan? Lalu Nabi Khidir menjawab, ketahuilah anak muda, di dalam kuburan itu adalah seseorang yang berilmu, namun tidak mau mengamalkan ilmunya. Lalu saya menanyakan lagi pertanyaan yang sudah ditanyakan oleh pohon sawo. Nabi Khidir menjawab, di dalam pohon sawo itu terdapat sebuah pusaka. Pusaka itu yang menyebabkan para warga takut untuk mengambil buah sawo yang sangat lebat itu. Lalu bagaimana supaya pohon sawo itu bisa diambil ataupun dimanfaatkan oleh warga di sekitar? Kau katakan kepadanya, buahmu ataupun jika kalau kau ingin bermanfaat, serahkanlah pusaka yang ada di dalam pohon itu. Lalu pertanyaan berikutnya, pertanyaan yang datang dari sumur tua. Saya tanyakan kepada Nabi Khidir alaihi salam, ada pertanyaan lagi, wahai Nabiullah. Pertanyaan ini datang dari sebuah sumur tua. Mengapa para warga tidak mau mengambil airnya, padahal airnya jernih dan segar? Ketahuilah anak muda, di dalam sumur itu ada harta karun yang tersimpan sangat banyak. Katakan kepada sumur tua itu, jikalau air yang ada di dalam sumur itu bisa dimanfaatkan ataupun diambil oleh para warga, berikan harta itu terhadap. Baiklah Nabiullah, semua yang kau sampaikan akan saya sampaikan juga terhadap makhluk-makhluk yang sudah bertanya kepada. Saya melanjutkan perjalanan untuk pulang manusia dengan membawa obat dan membawa jawaban. Setelah saya memberikan jawaban kepada makhluk yang saya temui di jalan itu, saya mendapatkan semuanya manusia. Saya mendapatkan ilmu, saya mendapatkan pusaka, dan saya mendapatkan harta. Saya juga mendapatkan obat yang diberikan oleh Nabi Khidir alaihi salam. Saya pulang ke pondok pesantren yang mana saya menimba ilmu di sana. Alangkah terkejutnya saya ketika saya pulang, namun sang kiai tidak mengenali saya. Apakah karena perjalanan saya yang bertahun-tahun itu? Lalu saya mengatakan, kiai, saya pulang membawa jawaban dari doa-doa kiai untuk kesembuhan anak kiai. Beliau mengatakan, siapa kamu? Kiai, saya adalah santri yang diperintahkan olehmu untuk menemui Nabi Khidir alaihi salam, meminta obat kepadanya. Dia hanya menjawab, ya terima kasih. Lalu apa obat untuk anak saya ini? Nabi Khidir hanya menjawab, obatnya adalah anak kiai harus dinikahkan. Lalu dengan siapa saya harus menikahkan?
dengan santri yang kau suruh. Kiai menanyakan lagi kepada saya, apakah engkau mau dan ridho untuk menikahi anak saya? Jika itu adalah pilihan Kiai, dan jika itu adalah pilihan yang terbaik, saya mau Kiai. Singkat cerita manusia, saya menikahi anak dari Kiai itu. Dan alhamdulillah, dari pernikahan itu membawa kesembuhan bagi anak Kiai ataupun guru saya. Rumah tangga saya terjalin bertahun-tahun. Selama bertahun-tahun itu, Kiai sudah bertambah umur. Dia sudah tua dan harus ada yang meneruskan perjuangannya untuk mengurus pondok pesantren yang sudah dia urus selama bertahun-tahun juga. Saya dipilih untuk menggantikannya. Bertahun-tahun juga saya memimpin pondok pesantren itu. Namun terjadi masalah saat ini manusia. Saya mengurus lebih dari 1.500 santri di pondok pesantren itu. Dan makanan yang biasa mereka makan adalah hasil dari kami merawat kambing dan pertanian. Namun beberapa tahun ini peternakan dan pertanian milik pondok pesantren selalu gagal untuk mendapatkan hasil dari itu. Pertanian kami paceklik. Dan peternakan kami tidak menghasilkan anak yang bisa kami jual untuk biaya memberi makan santri-santri yang itu. 1.500 santri harus menahan lapar setiap harinya. Dari keresahan itu, saya meminta saran kepada Kiai yang sudah tua dan berbicara pun sudah sangat pelan. Wahai ayahku, keadaan pondok pesantren sudah seperti ini. Saya tidak bisa membiarkan ini terjadi berlarut-larut. Kira-kira apa saran dari ayahanda? Ayahanda ataupun ayah mertua saya hanya mengatakan, temuilah Nabi Khidir. Perintah itu sama seperti perintah pertama, saya diperintahkan untuk menemui Nabi Khidir dan mencari obat untuk anak tanpa berpanjang lebar. Dan saya meyakini bahwasanya itu adalah jawabannya. Saya melakukan perjalanan yang sudah pernah saya lalui dan tempat Nabi Khidir yang sudah pernah saya datangi. Saya menanyakan kepada Nabi Khidir dan menceritakan persoalan yang ada di pondok pesantren. Nabi Khidir hanya menjawab, temuilah manusia yang bernama Gana. Mintalah kunci kepadanya. Saya tidak langsung pulang ketika mendapatkan jawaban itu. Saya langsung melakukan perjalanan untuk mencari manusia yang bernama Gana. Beberapa manusia yang bernama Gana sudah saya temui, namun mereka tidak bisa berbicara dengan saya. Mereka tidak bisa melihat saya. Hanya baru kali ini, saya menemui manusia yang bernama Ganang, yang bisa melihat saya, mendengarkan saya bicara, dan mengerti apa yang saya katakan. Dan saat ini manusia, sesuai perintah yang diperintahkan oleh Nabiullah Khidir alaihi salam, saya ingin meminta kunci kepadamu. Sejujurnya, saya juga tidak tahu kunci apa yang dimaksud oleh Khidir alaihi salam.
Baiklah Pak Ustadz, apa yang kau ceritakan benar-benar luar biasa. Sejauh ini saya tidak memiliki kunci apa-apa. Mungkin jika yang sedang dihadapi sebuah permasalahan kepailitan di dalam pondok pesantren, mungkin saya simpulkan kejadian dengan kejadian kemarin. Saya mendapatkan sebuah wafak dari beliau Eyang Sabdowaya. Wafak itu bernama wafak 1000 dinar. Beliau Eyang Sabdowaya mengatakan ini adalah sebuah kunci untuk membuka sebuah rezeki. Mungkin apa yang tadi jenengan ceritakan atau kunci yang beliau maksud adalah sebuah wafak yang saya dapatkan dari beliau Eyang Sabdowaya. Jika memang iya, kebetulan sekali saya sedang membawanya. Jika memang ini adalah hal baik untukmu, saya ikhlas akan berikan kepadamu. Seperti ini Pak Ustadz Tarmuja. Beliau mengucapkan terhadap saya. Di sini tertulis sebuah wafak. Wafak itu berisikan atau bertuliskan ayat 1000 dinar. Apakah jenengan pernah mendengar ayat 1000 dinar? Ya, saya tahu ayat itu. Dan di baliknya bertuliskan Mikail atau malaikat pembagi rezeki. Ya, silahkan terimalah benda ini. Semoga bisa bermanfaat bagi pondok pesantrenmu. Emang yang dimaksud itu sih Mas? Yang masa kunci rumahnya ya kita sangkut pautkan dengan kepailitan dari pondoknya. Sejujurnya manusia, sampai detik ini saya tidak tahu dan belum paham apa yang dimaksudkan oleh Nabiullah Khidir alaihi salam. Apa hubungannya kunci dengan sebuah koin? Kau mengatakan koin kecil ini adalah wafak 1000 dinar. Saya tahu ayat 1000 dinar. Lalu, bagaimana cara menggunakan ini? Lalu, kunci apakah benda ini? Pertama, jangan sampai telat dalam sholat subuh. Ya, 1 detik pun. ya, Yang kedua, sayangilah orang tua. Berbaktilah sebakti-baktinya terhadap orang tua. Yang ya. ketiga, bacalah ayat 1000 dinar setelah habis sholat. Subhanallah. Simpanlah. Kenapa tidak terpikirkan oleh saya sampai seperti itu? Ya, kalau dipikir-pikir, ayat 1000 dinar
sangat masyhur, dikenal oleh umat agama Islam sebagai umat pendatang rezeki. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan memberikan rezekinya dari arah yang tidak disangka-sangka. Saya sekarang mengerti apa maksud yang dikatakan oleh Nabiullah Khidir alaihissalam. Dari semua permasalahan saya, permasalahan pondok pesantren, dan permasalahan dari 1.500 santri yang saya bimbing, mungkin ini jawabannya. Allahu a'lam bishawab. Silahkan. Apakah engkau ikhlas, manusia? Lahir batin. Alhamdulillah. Alam. Saya akan kembali dan menemui Nabiullah Khidir alaihissalam. Saya akan melaporkan bahwasanya saya sudah bertemu dengan manusia yang dimaksud. Manusia yang bernama Ganang, yang memegang kunci. Dan saya akan menanyakan kepada Khidir alaihissalam, apakah benar ini adalah kunci yang dimaksud oleh. Setelah itu, Ucapkanlah salam terhadap beliau dari kami. ya manusia, akan saya sampaikan salam kalian terhadap Khidir alaihissalam. Semoga beliau menerima salam kalian. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan tolong doakan manusia, semoga 1.500 santri yang saya pimpin, mereka semua menjadi benteng, menjadi garda terdepan untuk memperjuangkan agama Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Sebelumnya terima kasih. Sama-sama Pak Yai. Semoga Allah membalas kebaikanmu Amin, amin. dan kebaikan kalian semua. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.